Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Fauzia, NIM 2018012. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai preoperatif. Apa sih preoperatif itu? Yaitu merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan pasien untuk dilakukan tindakan pembedahan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan pasca intraoperatif. Di sini ada dua persiapan. Yang pertama persiapan fisik dan persiapan psikis. Apa saja persiapan fisiknya? Di sini yang pertama persiapan fisiknya ada status kesehatan fisik secara umum, yaitu pemeriksaan status kesehatan secara umum yang meliputi identitas klien, riwayat penyakit, status hemodinamika, status kardiovaskuler, status pernafasan, fungsi ginjal dan hepatik, fungsi endokrin, fungsi imunologi, dan pemeriksaan yang lainnya. Yang kedua, ada status nutrisi, yaitu ditentukan dengan mengukur tinggi badan, berat badan, lipat kulit tricep, lingkar lengan atas, kadar protein darah, albumin dan globulin, dan keseimbangan nitrogen. Yang ketiga, ada keseimbangan cairan dan elektrolit, yaitu dilakukan pemeriksaan pada kadar natrium serum dan kadar kalium serum dan kadar kreatinin serum. Yang keempat, kebersihan lambung dan kolon, yaitu dengan tindakan pengosongan lambung dan kolon dengan tindakan enema atau lavement. Yang kelima, yang keempat masih ini terusannya ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk menghindari aspirasi atau masuknya cairan lambung ke paru-paru dan menghindari kontaminasi feses ke area pembedahan sehingga menghindarkan terjadinya infeksi pasca pembedahan. Yang kelima, pencukuran daerah operasi. Mengapa sih perlu dilakukan? Karena kalau tidak dicukur dapat menjadi tempat bersembunyi kuman dan juga mengganggu atau menghambat proses penyembuhan dan perawatan luka. Yang keenam, ada personal hygiene, yaitu kebersihan tubuh pasien itu sangat penting untuk persiapan operasi. Sangat dianjurkan untuk mandi sendiri dan membersihkan daerah operasi dengan lebih seksama. Yang ketujuh, pengosongan kandung kemih, yaitu dilakukan dengan pemasangan kateter untuk menjaga keseimbangan antara cairan yang masuk dengan cairan yang keluar. Yang kedelapan, latihan praoperasi. Ini sangat penting sebagai persiapan dalam menghadapi kondisi pasca operasi. Ada persiapannya, ada latihan nafas dalam, latihan batuk efektif, dan latihan gerak sendi. Nah, yang pertama nafas dalam, yaitu untuk mengurangi nyeri setelah operasi dan dapat membantu pasien relaksasi sehingga lebih mampu beradaptasi dengan nyeri dan dapat meningkatkan kualitas tidur. Yang kedua, batuk efektif. Di sini sangat diperlukan bagi klien mengalami operasi dengan anestesi general. Yang ketiga, gerak sendi. Untuk mempercepat proses penyembuhan. Selain itu dapat menghindarkan penumpukan lendir pada saluran pernafasan dan terhindar dari kontraktur sendi dan terjadinya dekubitus. Yang kedua, ada persiapan psikis. Apa saja persiapan psikisnya? Yang pertama ada rasa cemas. Pastinya pasien yang akan diberi tindakan operasi mengalami rasa cemas, yaitu kita harus memberikan penjelasan singkat yang dapat dipahami oleh pasien. Setelah pasien dan keluarga mendapat penjelasan dan mengerti, lalu dilakukan informed consent. Apa sih informed consent? Yaitu tindakan penjelasan mengenai tindakan atau prosedur yang akan dilakukan pada pasien, termasuk pula di dalamnya adalah resiko yang dapat terjadi pada pasien. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.